Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, menggali, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami masih tetap membahas tentang bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya apapun yang disampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri, dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, biar mereka bisa percaya, dan yang sudah percaya, biar itu bisa diteguhkan dan bisa menggunakan bahan ini untuk berargumentasi kepada orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Setan pasti bekerja dalam sepanjang acara firman. Saya mohon kekuatkan sekali lagi kami semua, biarlah apapun yang mereka lakukan, kiranya firman tetap bisa disampaikan maupun diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini tetap bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah, dan ini session yang ke-14A. Kita akan masuk dalam poin yang baru ya, dan ini tidak bisa selesai di dalam satu session, karena itu saya berikan session 14A. Yesus itu mempunyai sifat-sifat ilahi. Ini membuktikan bahwa dia memang adalah Allah sendiri. Saya hari ini mungkin hanya membahas satu sifat. Ya. Kitab suci menunjukkan bahwa Yesus punya sifat-sifat ilahi, dan yang kita bahas saat ini adalah sifat kekal. Ini ada dalam Yesaya 9 ayat 5, Mikha 5 ayat 1b, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 8, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 5, Ibrani 1 11 dan 12, Wahyu 1 ayat 8, lalu Wahyu 1 ayat 17 18, Wahyu 2 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat yang ke-13. Tentu saja ayat-ayat itu perlu dijelaskan, dan karena itu maka penjelasannya ini yang membuat bahannya jadi panjang ya. Yang pertama kita akan membahas dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Memang kita sudah pernah membahas ayat ini ya. Tapi saat ini saya konsentrasikan pembahasan ini pada bagian yang saya garis bawah ini ya. Yesus disebut Bapa yang kekal. Ya. Pertama poin A, terjemahan dari bagian ini merupakan sesuatu yang aneh menurut saya, bahwa hampir semua kitab suci bahasa Inggris kecuali YLT juga menerjemahkan sama seperti Indonesia, Bapa yang kekal.
Karena sebetulnya terjemahan yang benar atau hurufiah bukan Bapa yang kekal, tetapi Bapa dari kekekalan. Yang digunakan di sana itu kata benda, nanti saya akan tunjukkan. Ya, kata at itu kata benda. Jadi bagaimana diterjemahkan sebagai kata sifat, ini sudah muncul dalam perdebatan waktu saya debat lawan More Rizky itu ya. YLT menerjemahkan Father of Eternity, Bapak dari kekekalan, dan ini terjemahan yang benar ya. Sekarang saya berikan beberapa komentar dari penafsir tentang terjemahan dari bagian ini. Albert Barnes mengatakan, secara hurufiah ini adalah sang Bapak dari kekekalan. Ya, jadi dia juga menggunakan kata benda di sini. Eternity, kekekalan. Matthew Henry, ia adalah sang Bapak yang kekal atau sang Bapak dari kekekalan. Saya agak bingung kenapa dia mengatakan atau. Karena kalau yang memang yang di sini yang benar, maka tidak perlu atau yang bagian awal itu mestinya disingkirkan. Adam Clark mengatakan Bapak yang kekal, ini dia mengutip ayatnya dulu, ya. Bapak dari zaman yang kekal. Ya, dari zaman yang kekal itu tetap termasuk kata benda ya. Memang dia menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi tetap itu kata benda. Atau afiat. Terus jangan terlalu pusingkan kalau abiat, saya baca afiat. Karena dalam bahasa Ibrani huruf Fet dan Bet itu sama, hanya diberikan titik di tengahnya menjadi Bet, kalau tidak ada menjadi Fet. Jadi seringkali dalam transliterasinya itu V ditulis dengan B atau sebaliknya. Ya. Jadi saya membacanya Afiat, Bapak dari kekekalan. Lalu Jameson, Fawcett, dan Brown, laki-laki dia mengutip ayatnya, sang Bapak yang kekal, secara hurufiah, Bapak dari kekekalan. At, ya. Jadi at itu kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi eternity atau kekekalan. Saudara, kata Ibrani-nya secara keseluruhan yang digunakan adalah afiat. Ya, dibaca dari kanan ke kiri ya, dari sini ke sini ya. Jadi Ibrani sama seperti Arab, membacanya dari kanan ke kiri. Afiat. Kata yang pertama yaitu afi, ini ya, merupakan suatu kata benda dalam bentuk yang disebut the construct state. Construct state. Kalau mau tahu apa yang disebut the construct state itu, mari kita membaca kata-kata Menahem Mansur di bawah ini. Ini adalah orang yang mengarang buku yang digunakan oleh dosen saya, mengajar saya bahasa Ibrani. Dan ini adalah buku yang digunakan untuk semester yang pertama saya belajar bahasa Ibrani. Ini kata-kata dari Menahem Mansur. Dalam setiap dari pasangan kata-kata benda Ibrani ini, dua kata dihubungkan secara dekat dan dua-duanya kata benda ya. Dalam bahasa Inggris kata depan dari atau kadang-kadang dengan atau untuk itu digunakan. Yang pertama dari dua kata Ibrani yang dihubungkan secara dekat itu dikatakan berada dalam bentuk construct state. Dalam ungkapan Shem Ha'af. Dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi ya. Kata pertama adalah Shem, itu nama ya. Lah Shem Ha'af itu diterjemahkan sang nama, kata Shem diterjemahkan sang nama dari, ya, the name of gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi Shem itu sudah menyatakan secara tidak langsung kata sandang tertentu, the kalau bahasa Inggris, sang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Karena itu jelaslah bahwa suatu kata benda dalam the construct state tidak pernah mempunyai kata sandang tertentu.
karena otomatis sudah ada. Sekarang kita kembali pada teks yang sedang kita bahas, yaitu Yesaya 9 ayat 5. Dua kata yang dihubungkan secara dekat itu adalah afiat. Ya, dibaca dari kanan ke kiri. Kata pertama yaitu afi berasal dari kata af yang berarti bapak. Afi merupakan bentuk dari af dalam the construct state. Jadi kalau kata pertama itu dalam construct state, maka bentuknya berubah ya. Tadinya af menjadi afi. Dan karena itu harus diterjemahkan sebagai the father of atau sang bapak dari, ya, bahwa kata afi memang merupakan bentuk construct state dari kata af atau bapak. Terlihat di dalam banyak ayat di mana kata afi memang digunakan seperti itu. Misalnya dalam Kejadian 9 ayat 18, di mana kata afi Kenaan diterjemahkan the father of Kenaan, sang bapak dari orang-orang Kanaan. Kita lihat ya Kejadian 9. Ini ya, the father of Canaan. Bagian akhirnya ini bapak Kanaan kalau dalam terjemahan kita. Ini Afi, ya. Ini Kenaan. Titik dua di bawah huruf kaf itu dibaca huruf E tapi singkat sekali ya. Jadi bukan Kenaan tapi Kenaan gitu ya. Kata kedua adalah at, ya, dalam Yesaya 9 ayat 5. Dan tentang kata ini Albert Barnes mengatakan kata yang diterjemahkan kekal at secara tepat menunjukkan kekekalan. Kalau diterjemahkan kekal, maka kata itu adalah kata sifat. Dan kalau diterjemahkan kekekalan, maka kata itu adalah kata benda. Karena kata pertama, afi, itu ada dalam bentuk contract state. Maka jelas bahwa kata kedua, at itu harus adalah kata benda. Dan memang itu kata benda. Jadi terjemahnya yang benar bukan bapak yang kekal, tapi bapak dari kekekalan. Kita akan melihat Yesaya 9 ayat 5, ayat 6 kalau dalam terjemahan Inggris. Ini ya, ini Afi. Af itu father ya. Lalu ini kata at. Ya. At-nya itu bagian bawahnya tuh ya. Forever. Saudara perhatikan tulisan kecil-kecil di bawah sekali itu ya. Noun. Itu yang saya cuma mau itu saja ya. Noun itu kata benda ya. Sekarang kita sudah selesai dengan pembetulan terjemahan ya. Kita masuk dalam poin B. Ini jelas merupakan suatu nubuat tentang Yesus. Cuma kalau debat sama Muslim, mereka tidak percaya bahwa ini nubuat tentang Yesus. Tapi jelas bahwa ini nubuat tentang Yesus. Merupakan kebodohan kalau tidak percaya ini nubuat tentang Yesus. Karena kalau bukan tentang Yesus, lalu ayat ini cocok dengan siapa? Orang mana yang lain yang bisa disebut sebagai Allah yang perkasa, apalagi Bapak dari kekekalan, lalu Raja Damai.
Sekarang saudara, Yesus disebut dalam nubuat ini dengan istilah Bapa dari kekekalan. Apa arti istilah ini, saudara? Pertama, saudara Albert Barth mengatakan demikian, istilah Bapa tidak diterapkan pada Mesias di sini dengan merujuk pada perbedaan dalam hakikat ilahi. Karena dalam kitab suci, kata tersebut secara seragam diterapkan kepada pribadi yang pertama, bukan pada pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi ayat ini ayat yang penting karena kalau ada orang-orang dari kalangan oneness atau Jesus only atau Sabellianisme atau modalisme, nama-nama mereka ini banyak sekali tapi ya sama saja sebetulnya. Ada yang disebut patripasianisme, bapak yang menderita. Mereka sangat mungkin menggunakan kata-kata ini sebagai argumentasi. Yesus disebut bapak, berarti Yesus adalah bapak. Ini beda, saudara. Yesus bukan bapak ya. Jadi dalam doktrin Tritunggal kita, bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan bapak. Sekalipun mereka semua itu ketiganya mempunyai sifat-sifat yang sama. Sama-sama kekal, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha suci, dan sebagainya. Tapi tetap bapak bukan anak. Anak bukan Roh Kudus bukan bapak. Dan kita juga perlu ingat bahwa kita tidak punya tiga Allah, tetapi hanya satu Allah. Sekalipun Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya, tapi hakikat mereka cuma satu dan sama. Dan karena itu kita punya cuma satu Allah. Jangan ini disamakan dengan 3 gelas air, 3 gelas aqua gitu ya, atau 3 botol aqua. Karena itu memang ini bukan ini bukan ini, tapi ingat hakikatnya itu memang sama hakikatnya, tapi bukan satu. Hakikatnya 3. Saya dengan 2 orang yang lain, hakikatnya sama, hakikat manusia itu semua manusia hakikatnya sama. Tapi kalau 3 orang, hakikatnya 3. Betul-betul 3 pribadi, 3 hakikat. Allah tidak demikian ya. Jadi doktrin Allah Tritunggal memang tidak ada ilustrasi yang bisa cocok. Karena memang Allah berbeda dengan yang manapun dari ciptaannya. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak bisa diilustrasikan. Tidak bisa diberikan contoh apapun. Dan kata Bapak itu memang selalu diterapkan kepada pribadi pertama, Anak pada pribadi kedua, dan Roh Kudus pribadi ketiga. Dan ingat, urut-urutan ini hanya urut-urutan gitu saja, bukan berarti karena yang ditulis nomor 1 itu mesti yang paling kuat, yang ditulis nomor 2 kalah kuat dari yang pertama, dan yang ditulis nomor 3 itu yang terlemah dari semua. Kalau saudara melihat ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan Tritunggal, di mana 3 pribadi itu disebutkan bersama-sama, maka itu urutan tidak selalu Bapak itu nomor 1, dibolak-balik. Ya, kalau dalam baptisan itu, formula baptisan, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Memang urutannya Bapak pertama, Anak kedua, Roh Kudus ketiga. Tapi misalnya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang terakhir ya. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 14, kalau dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini kan pribadi kedua, tapi didulukan ini sekarang di sini. Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Lalu kalau misalnya mau lihat contoh yang lain, ya, 1 Korintus 12 ayat 4, 5, dan 6, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Itu pasti menunjukkan roh kudus. Ini roh kudusnya taruh paling atas. Dan rupa-rupa pelayan tapi satu Tuhan. Tuhan itu menunjuk pada oknum yang kedua, Yesus. Lalu ayat 6-nya, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan Allah di sini jelas menyebut Allah Bapa. Jadi Roh Kudusnya di sini dinomorsatukan, justru Allah Bapaknya ditaruh paling akhir. Mengapa dibolak-balik? Itu ada kesengajaan, saya yakin, untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu bukan Bapak disebut pertama, anak disebut kedua, itu bukan berdasarkan kekuatan atau kehebatan mereka, tidak sama sekali. Saya sudah katakan tiga itu setara semuanya, sifat-sifatnya sama semua, dan tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada yang lain. Jadi dengan tujuan seperti itu, maka di dalam Alkitab urut-urutan mereka itu sering dibolak-balik, kadang-kadang Bapak pertama, kadang-kadang Bapak terakhir, Yesus kadang-kadang pertama, dan sebagainya. Saya kira saya sudah cukup memberikan contoh. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, The Bible Exposition Commentary. Bapak yang kekal tidak menunjukkan atau tidak berarti bahwa anak itu juga adalah bapak. Jadi ini perlu ditekankan menghadapi ajaran Sabellianisme atau Oneness dan sebagainya itu. Karena setiap pribadi dalam Allah adalah berbeda. Bapak dari kekekalan merupakan suatu terjemahan yang lebih baik. Di antara orang-orang Yahudi, kata bapak berarti pemulai atau sumber. Sebagai contoh, iblis adalah bapak dari dusta-dusta. NIV, Yohanes 8 ayat 44. Ya, bapak dari dusta. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 44. Bapak segala dusta ya. Eh, dalam NIV, the father of lies. RSV juga, ya, kalau ini the father of it. Sebetulnya ini bentuk jamak, nggak bisa dikatakan it sebetulnya. Nggak ngerti kenapa King James menerjemahkan seperti itu. Ini father of lies semua. Ini father thereof. Ini juga it. Nah, ngerti bagaimana bisa, mungkin ada manuskrip yang berbeda mungkin ya. Ini memang menggunakan bentuk tunggal kelihatannya kalau di sini. Iya, kok bentuk tunggal. Father, a liar. Oh, kata-katanya itu tidak ada sebetulnya ya. Cuma jadi harus ditambahkan ya. Jadi cuma ada yang di sini ya. Bapak dusta. Iya, kok aneh kata-katanya enggak ada. Nah, jadi bapak
Dari dusta itu oleh dia ditafsirkan pemulai atau sumber dari dusta, ya. Ini kata dia katakan Bapak itu bisa diartikan pemulai atau sumber. Jadi memang dalam Alkitab itu kata Bapak tidak selalu berurusan dengan Bapak dengan anak, ya. Bisa diartikan pemulai atau sumber, kadang-kadang bisa diartikan pencipta, dan macam-macam arti. Yang ketiga, Calvin mengartikan bahwa kata Bapak di sini adalah author atau pencipta atau sumber. Jadi Yesaya 9 ayat 5 ini menyatakan Yesus sebagai pencipta atau sumber dari kekekalan. Sekarang saya tunjukkan ayat-ayat pembandingnya, ya. Yohanes 8:44 ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lalu Ibrani 12 ayat 9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Bapak di sini pasti harus diartikan pencipta, ya. Pencipta segala roh. Dalam kedua ayat di atas, kelihatannya istilah Bapa harus diartikan atau sebagai pencipta atau sebagai sumber. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Charles Haddon Spurgeon mengatakan merupakan kebiasaan orang timur untuk menyebut seseorang sebagai Bapak dari kualitas yang luar biasa atau lain daripada yang lain dalam dirinya. Sampai saat ini, ya, sampai saat Spurgeon menulis, ya, saya tidak tahu apakah sampai zaman sekarang juga tetap, saya tidak tahu. Di antara orang Arab, mengapa Arab? Karena Arab dan Yahudi punya banyak persamaan tradisi atau kebiasaan atau kebudayaan, ya. Seorang yang bijaksana disebut bapak dari hikmat. Seorang yang sangat bodoh disebut bapak dari kebodohan. Kualitas yang utama atau menonjol dalam seseorang dianggap berasal dari dia seakan-akan itu adalah anaknya. Dan ia adalah bapak dari kualitas itu. Sekarang, Mesias di sini disebut dalam bahasa Ibrani, bapak dari kekekalan. Dengan mana dimaksudkan bahwa ia memiliki sifat kekal. Sama seperti ungkapan bapak dari hikmat, menunjukkan bahwa orang itu bijaksana. Demikian pula istilah Bapak dari kekekalan menunjukkan bahwa Yesus itu kekal. Sehingga di atas semua yang lain, kekekalan dianggap berasal dari Dia. Bukan hanya kekekalan dianggap berasal dari Kristus, tetapi di sini Ia dinyatakan, iya, ini huruf besar mestinya. Iya, ini Yesus, ya. Ia dinyatakan sebagai orang tua atau bapak, ya, dari kekekalan. Imajinasi tidak dapat mengertinya karena kekekalan merupakan sesuatu yang melampaui kita. Tetapi jika kekekalan kelihatannya adalah hal yang tidak bisa mempunyai orang tua, haruslah diingat bahwa Yesus begitu kekal secara pasti dan hakiki. Sehingga di sini laki-laki ini, iya, ia digambarkan sebagai sumber dan bapak dari kekekalan. Yesus bukanlah anak dari kekekalan, tapi bapak dari kekekalan. Kekekalan tidak melahirkannya, tetapi ia melahirkan kekekalan. Jadi kalau kekekalan itu sudah kekal sebetulnya. Nah, Yesusnya melahirkan kekekalan, dia pasti ada lebih dulu dari kekekalan itu. Jadi ini jelas menunjukkan Yesus itu kekal. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Albert Barnes ini mungkin dipakai sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Ibrani dan Arab, di mana ia yang memiliki sesuatu yang disebut, di mana ia yang memiliki sesuatu disebut bapak dari sesuatu itu. Jadi bapak dari kekuatan berarti kuat.
Bapak dari pengetahuan berarti pandai. Bapak dari kemuliaan berarti mulia. Bapak dari kebaikan berarti baik. Bapak dari damai berarti cinta damai. Menurut ini, arti dari ungkapan Bapak dari kekekalan adalah kekal. Poin yang keenam, Albert Barnes lagi, ia tidak pernah semata-mata digambarkan sebagai kekal, tetapi ia diperkenalkan dengan suatu penggambaran yang kuat, bahkan sebagai Bapak dari kekekalan, seakan-akan bahkan kekekalan berhutang dirinya sendiri kepada kebapaannya. Dari Yesaya 9 ayat 5 ini, ayat pertama kita bahas tentang kekekalan dari Yesus. Kita sudah selesai dengan pembahasan ini ya. Yesaya 9 ayat 5 jelas memang menunjukkan Yesus itu adalah kekal. Sekarang kita membahas ayat yang kedua, Mika pasal 5 ayat yang pertama. Juga menunjukkan kekekalan. Di sini pembahasannya singkat saja. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ayat ini memang merupakan nubuat bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Tapi ditunjukkan ya, Yesus yang lahir di Bethlehem itu permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini memang menggantikan kata kekal, kadang-kadang digunakan permulaan segala zaman, atau sebelum dunia ada, dan sebagainya. Semua istilah-istilah itu sebetulnya sama isi artinya, menunjukkan kekal atau minus tak terhingga ya. Kalau saya dalam istilah saya, minus tak terhingga. Mika 5 ayat 1b yang jelas merupakan satu nubuat tentang Kristus, mengatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam ayat yang ketiga yang menunjukkan bahwa Yesus itu kekal adalah Yohanes 1 ayat 1. Yesus disebut firman sebagai gelar di sini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya ingin saudara menekankan kata-kata pada mulanya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya, jadi firman sudah ada pada mulanya. Jadi ini jelas pada mulanya menunjuk pada minus tak terhingga. Bahkan saya berpendapat bahwa kata-kata pada mulanya di sini dan kata-kata pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang ini lebih ke belakang lagi. Karena apa? Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dan itu penciptaan hari 1 sampai hari ke-6. Tapi dalam Yohanes 1 ini penciptaan itu baru ada dalam Yohanes 1 ayat 3. Ini bicara tentang Yesus terus ya. Dan ini juga sekarang kita perhatikan ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau penciptaannya ada di sini, kata-kata pada mulanya ada lebih dulu, berarti ini sebelum penciptaan. Karena itu saya berpendapat kata-kata pada mulanya di sini lebih belakang lagi dibandingkan kata-kata pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Sekarang poin yang keempat, Yohanes 8 ayat 58 mengatakan bahwa Yesus dalam kurung telah itu, yang mestinya kata telah tidak ada ya, ada sebelum Abraham, padahal Abraham hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Ini terjemahan LAI, cara terjemahan, saya sudah bolak-balik mengatakan, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata telah itu harus dihapuskan. Kalau ada kata telah menjadi bentuk perfect tense, padahal dalam bahasa Yunaninya ada dalam bentuk present tense. Yang benar adalah terjemahan King James ya. Before Abraham was,
I am, itu bentuk present. Ya, jadi sebelum Abraham ada, aku ada. Abrahamnya sudah was, sudah bentuk lampau. Lalu before, jadi seharusnya menggunakan bentuk past perfect ya. Tapi ternyata untuk Yesus digunakan bentuk present tense I am. Sudah kita bahas I am itu dalam pembahasan yang lalu. Nggak usah saya ulangi lagi di sini. Tapi jelas di sini menunjukkan Yesus itu kekal. Karena sebelum Abraham yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum dia lahir itu, dia sudah ada. Dan karena itu kita percaya bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Kalau manusianya tentu belum ada pada zaman Abraham. Manusianya baru ada pada waktu muncul sebagai janin di dalam kandungan Maria. Dan manusianya tidak kekal. Dan manusianya merupakan suatu ciptaan. Ya, tidak percaya manusia Yesus ciptaan itu tolol, saudara ya. Dan yang percaya bahwa manusia Yesus itu kekal juga tolol. Manusia yang kekal itu bukan manusia, saudara. Karena manusia memang itu ciptaan, Adam aja ciptaan kok. Manusia pertama itu ciptaan. Bagaimana ciptaan bisa kekal? Penciptanya kekal. Jadi Yesus sebagai manusia itu tidak kekal. Dia ciptaan. Yang kekal adalah Yesus sebagai Allah. Ya. Jadi dia belum dilahirkan, dia sudah punya eksistensi. Tapi Allahnya, bukan manusianya. Karena poin yang kelima, yang 10 ayat 10, dan banyak ayat kitab suci yang lain, mengatakan bahwa Yesus datang. Kita baca yang 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kata-kata aku datang itu jelas menunjuk pada saat dia dilahirkan ya. Tidak dikatakan aku dilahirkan, tetapi aku datang. Karena datang menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelum saat itu. Tidak ada orang lain yang bisa berkata demikian, menunjuk pada kelahiran diri sendiri. Semua mengatakan aku dilahirkan atau aku lahir, tapi bukan aku datang. Saya lahir tahun 1954. Kalau saya mengatakan aku datang di dunia tahun 1954, orang akan tanya, datang dari mana? Dari bulan, dari Mars, Venus, dari mana? Dari surga? Tidak ada manusia yang bisa mengatakan demikian. Mengatakan secara benar maksud saya. Kalau mengatakan bohong ya tentu saja seadanya orang bisa. Tapi Yesus berulang kali sudah mengatakan aku datang, aku datang, aku datang menunjuk pada kelahirannya. Dan itu menunjukkan bahwa dia pertama lahirnya itu aktif. Semua orang dilahirkan pasif. Tapi Yesus menunjuk pada kelahirannya dengan kata aku datang itu aktif. Dan kedua, jelas menunjukkan bahwa dia punya pre-existence atau keberadaan sebelum lahir. Allahnya tentu saja. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, Yohanes 17 ayat 5. Juga menunjukkan kekekalan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pada bagian yang saya garis bawahi terjemahan dari LA ini agak kurang tepat. Ini kumiliki di hadiratmu ya. Dalam King James, with thee, bersama engkau.
kemuliaan yang kumiliki bersama engkau sebelum dunia ada. Betulnya seperti itu. Dalam terjemahan Dunia Baru, Alkitabnya Saksi Yehua, di sisimu sendiri. Saudara, jadi Yohanes 17 ayat 5 ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemuliaan bersama Allah sebelum dunia ada. Ya, perhatikan kata-kata ini. Sudah saya katakan ya, sebelum dunia ada, sejak zaman dahulu, zaman purbakala, dan macam-macam istilah seperti itu, artinya sama, minus tak terhingga, atau kekekalan. Dan dia sudah memiliki kemuliaan bersama dengan engkau atau bersama dengan Bapa. Dalam minus tak terhingga itu dia sudah memiliki kemuliaan. Ya, jadi Yohanes 17 ayat 5 ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemuliaan bersama Allah sebelum dunia ada, dan itu jelas menunjukkan kekekalan dari Yesus. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketujuh, Ibrani 1 ayat 11 dan 12. Semuanya itu ciptaan ya, segala ciptaan ya akan binasa, tapi engkau tetap ada. Ini dia dikontraskan dengan ciptaan. Kalau ciptaan akan musnah, yang benda-benda dan sebagainya itu akan musnah. Tapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Semua ciptaanmu tidak ada yang tidak berubah ya. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi ayat ini menekankan Yesus itu sebagai Allah tidak berubah, dan dia itu kekal. Poin adalah bahwa bagian ini menunjuk pada Yesus adalah sudah jelas ya. Karena Ibrani 1 ayat 12 merupakan sambungan dari Ibrani 1 ayat 8 dan 9, dihubungkan oleh kata dan pada awal dari Ibrani 1 ayat 10, dan Ibrani 1 ayat 8 itu berkata tentang anak itu sebetulnya salah, mestinya kepada anak. Mari kita lihat ya. Ibrani 1 ayat 8. Ini tentang anak ya. Tapi dalam King James, but unto the son he said. Kalau dilihat kalimatnya lebih cocok ya. Kalau di sini perhatikan ya, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tidak cocok saudara. Ya. Dia berbicara kepada anak ini. Ya, kalau dalam terjemahan King James, but unto the son he said, thy throne, O God. Dia berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Jadi anak disebut ya Allah ya. Nah, lalu bagian akhirnya, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi ayat 8 sudah bicara tentang Yesus. Ya kepada Yesus ini teksnya berbicara tentang Yesus ya. Lalu kita lihat ayat 9-nya. Engkau mencintai, jadi engkau itu pasti Yesus, mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Lalu ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, kau tadi sebut ya Allah, sekarang sebut ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Ini sudah menunjukkan kekekalan sebetulnya. Kalau dia tidak kekal, bagaimana dia bisa meletakkan dasar bumi dan membuat langit? Dan ini menunjukkan Yesus sebagai pencipta. Tapi yang kita soroti tadi kan ayat 11 dan 12 ya. Semuanya itu, jadi bumi langit ya, akan binasa, tapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Tapi semua akan binasa, semua akan berubah. Seperti jubah akan kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi, nah kata tetapi mengkontraskan Yesus dengan bumi langit yang adalah ciptaan itu ya. Engkau tetap sama,
dan tahun-tahunmu tidak akan tidak berkesudahan. Sekarang poin B, perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ya. Dari Ibrani 1, 11, 12 itu, ini setelah menunjukkan kekekalan dari anak atau Yesus. Cuma sekarang perbedaannya teks ini ya, dibandingkan teks-teks yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang 6 teks tadi itu menunjukkan kekekalan Yesus ke sebelah sana, minus tak terhingga. Maka teks ini menunjukkan kekekalan Yesus ke sebelah sana, ke plus tak terhingga. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Semua akan binasa, kalau kiamat ya langit bumi hancur semua. Tapi engkau tetap ada. Dia kekal ke sebelah sana. Jadi dengan menggabungkan poin 7 dengan poin 1 sampai 6, Yesus itu kekal ke sebelah sana maupun kekal ke sebelah sana. Tentu saja yang dibicarakan adalah ilahinya. Kalau manusianya tidak. Manusianya hanya kekal ke sebelah sana. Tapi kalau ilahinya kekal kedua arah. Poin A, ini sudah saya bahas. Poin B sudah saya bahas. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-8. Kitab Wahyu sangat menekankan kekekalan dari Yesus. Misalnya, saudara, poin A, Wahyu 1 ayat 7 dan 8, lalu ayat 17 dan 18. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Yang ditikam itu siapa? Jelas Yesus ya. Lalu datang dengan awan-awan, ini kedatangan kedua, memang dikatakan setiap mata akan melihat dia. Jelas ini membicarakan Yesus ayat 7-nya. Kalau ayat 7-nya membicarakan Yesus, sudah pasti ayat 8-nya membicarakan Yesus juga. Ya, saya bacakan ayat 7 bagian akhir, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sekarang ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf pertama dalam abjad Yunani, Omega huruf terakhir dalam abjad Yunani. Mengapa dia katakan Alfa dan Omega? Karena dia mentok sebelah sana dan mentok sebelah sana. Maka digunakan huruf pertama dan huruf terakhir untuk menggambarkan hal itu. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini semua jelas menunjuk pada Yesus. Sekalipun ada penafsir-penafsir yang tidak setuju, tapi saya yakin mutlak bahwa ini menunjuk pada Yesus. Bukan hanya karena ayat 7-nya menunjuk pada Yesus, tapi juga ayat 9 sampai dengan 20 itu menunjuk pada Yesus. Tapi kita tidak akan membaca ayat 9 sampai dengan 16, kita langsung loncat ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Ini pasti Yesus kan. Namun lihatlah aku hidup, karena dia bangkit ya, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, pertama dengan melihat pada Wahyu 1 ayat 7, terlihat bahwa Wahyu 1 ayat 8 itu harus bicara tentang Yesus. Dan Wahyu 1 ayat 17-18 jelas sekali berbicara tentang Yesus, karena adanya kata-kata telah mati, namun lihatlah aku hidup. Juga bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 13-nya yang mengatakan anak manusia. Wahyu 1 ya. Jadi memang mulai ayat 9 terus sampai 20 ini Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos itu, ya, penglihatan tentang Yesus. Ayat 13-nya dari tengah-tengah kekidian itu ada seorang serupa anak manusia. Kenapa dikatakan serupa? Karena ini dia sudah dimuliakan ya. Jadi tidak seperti dia pada waktu ada di dunia, pelayanan dan sebagainya. Karena di sini tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang dipakai,
tubuhnya memang dibangkitkan lalu diubahkan jadi tubuh kemuliaan, dan pada waktu naik ke surga dimuliakan lagi, dan karena itu bersinar seperti matahari dan sebagainya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saya tekankan anak manusia ini ya, yang jelas-jelas menunjuk pada Yesus ya. Memang merupakan gelar dia, baik anak Allah maupun anak manusia. Lalu poin kedua, kata-kata yang awal dalam Wahyu 1 ayat 17 seharusnya adalah yang pertama. Mari kita melihat Wahyu 1 ayat yang ke-17. Yang awal dan yang akhir. Tapi semua bahasa Inggris, I am the first and the last. First ya. Memang kata Yunania itu sebetulnya protos atau first, bukan awal, tapi first. Semua menerjemahkan first, ya. Tidak ada yang menerjemahkan awal. Dan ini kata protos itu ya, first. Sekarang Wahyu 2 ayat 8, mau digunakan awal atau first, itu tetap menunjukkan kekekalan Yesus ya. Dan apalagi dikatakan yang awal dan yang akhir, atau yang pertama dan yang akhir, maka jelas bahwa dia itu kekal ke sana maupun kekal ke sana. Sekarang poin B, Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8 kita lihat di sini. Ini juga mestinya first ya, yang awalnya. Ya, nggak tahu kenapa kok mesti sini menerjemahkan awal dan akhir ya. Mungkin mau menyesuaikan dengan akhir. Tapi yang benar adalah the first and the last ya. Yang telah mati dan hidup kembali, jadi jelas ini melalui Yesus. Sebagai catatan saudara pertama, kalau para saksi Yehova tidak mau mengakui bahwa Wahyu 2 ayat 8 ini menunjuk kepada Yesus, maka pertama, tanyakan mengapa mereka menganggap bahwa Wahyu 3 ayat 14 ditujukan kepada Yesus. Ini ayat andalan mereka untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Ya, salah satu ayat andalan mereka. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini yang mereka gunakan. Permulaan dari ciptaan Allah itu berarti kata mereka, dia yang pertama diciptakan. Ini ciptaan Allah. Yesus permulaannya. Jadi yang pertama diciptakan itu Yesus. Tapi kata yang digunakan ini adalah arche ya. Dan kata arche itu bisa punya banyak arti ya. Karena itu kalau sudah melihat terjemahan dari King James, the beginning. Ya, beginning boleh dikatakan sama ya. The beginning of God's creation juga. Tapi ini arti menerjemahkan the ruler. Penguasa. Dari ciptaan Allah. Nah ini sudah lain sama sekali kalau dibandingkan dengan yang ini. Ini the beginning juga. The beginning. The beginning. Kata arche ya ini. Beginning memang bisa. Tapi bisa punya arti yang lain. Kita bisa melihat ke sini ya. Ini kata arche bisa memang artinya beginning. Tapi di sini ruler. Ini arti yang diambil oleh NIV. Authority, official. Dan kata beginning itu bisa diterjemahkan permulaan. Tapi bisa juga diterjemahkan
yang memulai ya, yang memulai ciptaan Allah. Kalau yang memulai ciptaan Allah, dia bukan ciptaan. Jadi memang Wahyu 3:14 itu digunakan oleh para saksi Yehova untuk menggunakan ayat itu menentang keilahian Yesus. Jadi kalau mereka bilang Wahyu 2:8 tidak menunjuk pada Yesus, loh, kalau 28 tidak menunjuk pada Yesus, kenapa 3:14 menunjuk pada Yesus? Jelas karena Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu adalah surat-surat kepada ketujuh gereja dari Yesus. Jadi tidak bisa tidak, Wahyu 2 ayat 8 pasti menunjuk pada Yesus. Kita mengakui Wahyu 3 ayat 14 menunjuk pada Yesus. Kita mengakui juga Wahyu 2 ayat 8 menunjuk pada Yesus. Karena Wahyu 2 dan 3 seluruhnya surat-surat Yesus kepada 7 jemaat itu. Sekarang poin B, ajak mereka melihat bagian akhir dari Wahyu 2 ayat 8 itu, yang berbunyi yang telah mati dan hidup kembali, dan tanyakan, kalau ini tidak menunjuk pada Yesus, lalu menunjuk pada siapa? Yang mati dan hidup kembali lalu siapa? Ya. Sekarang poin C, saudara, masih tetap dalam kitab Wahyu. Wahyu 22, 12-13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku datang segera, ini datang kembali kedua kalinya. Jelas ini bicara Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita cek lagi terjemahnya bagaimana ya. Ini yang menggunakan yang pertama di sini ya. Ini kalau saya berikan catatan, kata-kata yang terkemudian ini seharusnya yang akhir. Ya. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Ini yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Ini the beginning and the end. Ya, awal dan akhir bisa di sini ya. Tapi terbalik, ini terus di belakang. Lalu the first and the last. Yang pertama dan yang terakhir. Jadi laki-laki terjemahannya tidak sama ya. Ini juga RSV sama seperti Indonesia nih, the first and the last. Cuma kemudian ini mestinya the last ya. The beginning and the end. Jadi ini sama dengan ini. Lalu NIV, the first and the last, the beginning and the end. Atau mungkin ada perbedaan manuskrip, saya nggak ngerti. Tapi kalau dilihat di sini, kalau rasanya tidak ada. Sama semua kelihatannya. Ya, tapi ya terjemahnya memang seringkali berbeda-beda. Sekarang saya lanjutkan ya. Kita sudah membahas 3 teks dari kitab Wahyu. Ya, yang pertama poin A ini, yang kedua poin B, dan yang ketiga poin C. Dan sekarang perhatikan ya. Pertama, Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13 menyebut Yesus sebagai Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Kalau Yesus memang adalah ciptaan pertama dari Bapa, maka dia seharusnya disebut sebagai Beta dan Omega. Catatan, Beta adalah huruf kedua dalam abjad Yunani. Alfa, Beta, Gamma, Delta, dan terusnya ya. Jadi kalau memang dia ciptaan pertama seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova, Yesus ciptaan pertama dari Bapa, lalu melalui Yesus Bapa menciptakan segala sesuatu. Dia nggak bisa disebut alfa kalau seperti itu, saudara. Hanya Bapa yang alfa.
Dia ada setelah Bapa, mestinya dia beta. Tapi tidak ada ayat yang menuliskan Yesus itu beta dan omega. Yang kedua, Wahyu 20 ayat 13 mengatakan bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau Yesus adalah ciptaan pertama dari Bapa, dia tidak bisa disebut sebagai yang awal. Yang ketiga, Wahyu 1:17, Wahyu 2:8, dan Wahyu 22:13 mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama dan yang akhir. The first and the last. Kalau Yesus adalah ciptaan pertama dari Bapa, dia seharusnya disebut yang kedua dan yang akhir. Kenapa para saksi Yehova tidak mengubah terjemahan ini? Wahyu 1:18 mengatakan bahwa ia hidup sampai selama-lamanya. Jadi semua ini jelas menunjukkan bahwa Yesus kekal atau ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jelas Yesus sebagai Allah yang saya bicarakan ya. Jadi tidak ada saat di mana dia tidak ada atau belum ada. Dan tidak ada saat di mana dia berhenti ada. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, dia ada. Dan semuanya itu bertentangan dengan ajaran saksi Yehova tentang Yesus Kristus yang mengatakan, poin A, ini saya kutip dari buku mereka, karena telah diciptakan oleh Allah, Yesus adalah nomor 2 dalam hal waktu, kuasa, dan pengetahuan. Apakah ini suatu penghormatan kepada Yesus? Bagi mereka, kelihatannya memang iya. Mereka mengatakan mereka menghormati Yesus. Tapi bagi kita itu penghujatan. Kalau tukang parkir disebut wakil direktur, itu suatu pujian, suatu kebanggaan bagi dia. Tapi kalau direkturnya disebut wakil direktur, itu penghinaan. Yesus itu Allah sendiri. Disebut nomor 2 dalam waktu, kuasa, dan pengetahuan. Cukup hebat kan? Bayangkan nomor 2 di seluruh alam semesta dalam hal waktu, kuasa, pengetahuan. Saudara juara 2 dalam waktu SMA atau waktu fakultas atau manapun, itu sudah dianggap cukup hebat. Sekalipun yang memang lebih hebat juara 1, tapi juara 2 sudah prestasi yang cukup baik. Tapi saudara, karena Yesus ini sebetulnya nomor 1, dikatakan nomor 2, itu merupakan penghinaan dan penghujatan. Sekarang poin B, namun bagaimana seseorang bisa menjadi anak dan pada waktu yang sama umurnya setua ayahnya? Ini hanya argumentasi menggunakan logika dan suatu ilustrasi begitu ya. Itu tidak ada dasar ayatnya ya. Dan ingat kita berbicara tentang Allah. Bagaimana Allah diilustrasikan dengan sesuatu yang adalah makhluk. Anak dan bapak kok bisa sama tuanya? Memang kalau makhluk, tidak peduli makhluk apa saudara. Tidak ada anak yang sama tuanya dengan bapaknya. Tak peduli makhluk itu manusia, atau anjing, atau kucing, atau apa saja, tidak ada anak sama tuanya dengan bapaknya. Tapi kita bicara pencipta, bukan bicara makhluk. Dan juga Allah itu roh. Jadi jangan terlalu memusingkan argumentasi model seperti ini. Tapi sekalipun demikian, ini tetap harus dijawab juga. Kalau tidak, mereka akan anggap mereka menang.
Karena poin C, saudara, bila Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa dari Yesus, ini memaksudkan tepat seperti yang dikatakannya, bahwa mereka adalah dua pribadi yang terpisah. Allah yang senior, Yesus yang junior, dalam hal waktu atau umur. Ini sama dengan yang tadi, saudara. Ini penghujatan bagi kita, ya. Poin D, Yesus Kristus, pribadi terbesar kedua di alam semesta ini, di samping Allah sendiri. Ini sudah 1 jam lebih sedikit, ya. Kalau saya teruskan ini, bentar ya, saya lihat. Saya kira bisa diajarkan terus, ya. Mungkin jadi agak panjang sedikit, tidak ada masalah. Ya, saudara, saya berikan catatan tentang bagaimana seorang anak bisa setua ayahnya. Lihat penjelasan tentang doktrin the eternal generation of the Son yang akan saya jelaskan di bawah ini. Saudara, doktrin ini perlunya apa, gunanya apa, dan diciptakan untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan bapak dengan anak, dan sekaligus untuk melindungi dua hal. Ketidakberubahan dari Allah, karena Allah itu sempurna, dia tidak bisa berubah, ya. Dan juga untuk melindungi kekekalan dari Yesus. Kalau Yesus tidak kekal, dia bukan Allah. Maka diciptakan doktrin the eternal generation ini. Diciptakan tentu saja ada dasar ayat Alkitabnya, tetapi memang yang memikirkan ayat Alkitab itu sampai bisa menjadi doktrin ini betul-betul orang yang luar biasa, betulnya, ya. Pertama, saudara, dasar kitab suci dari doktrin ini. Pertama, poin A, sebutan Bapak dan anak dalam kitab suci menunjukkan bahwa Bapak memang memperanakkan anak. Tapi ingat, ya, ini kan roh. Jadi bukan seperti seorang bapak manusia memperanakkan anaknya yang juga manusia. Bukan seperti itu. Kalau memang tidak ada tindakan memperanakkan, mengapa bapak dan anak dalam Alkitab itu tidak disebut saja suami istri, kan lebih bagus, ya. Atau dua saudara kembar, atau paman dan keponaan, atau kakak dan adik. Mengapa disebut bapak dan anak? Jelas karena bapak memang memperanakkan anak. Cuma memperanakkannya bagaimana, itu yang kita pelajari sekarang ini. Lalu poin B, sebutan anak tunggal, the only begotten. Yohanes 1:14 dan Yohanes 3 yang ke-16. Dan juga sebutan sulung, dalam bahasa Inggrisnya firstborn, yang dilahirkan pertama. Nah, ini digunakan untuk Yesus semua, saudara, ya. Jadi kita bisa melihat itu Yohanes 1:14, Yohanes 3 ayat 16, anak tunggal. Ini sesuatu yang penting kalau debat sama Muslim, karena saya mengatakan anak Allah itu adalah Allah untuk Yesus. Lalu mereka selalu jawab, lah Adam juga anak Allah, malaikat juga disebut anak Allah, dan orang percaya juga disebut anak Allah, dan sebagainya. Saudara, untuk Yesus ada sebutan tunggal, dan itu membedakan dia dari sebutan anak-anak Allah yang lain. Kita memang anak Allah, tapi kita bukan anak sungguh-sungguh dari Allah. Kita anak yang diadopsi. Semua orang lahir sebagai anak setan. Pada waktu orang itu percaya pada Yesus, dengan 1:12, mereka dijadikan anak Allah. Tapi Yesus bukan anak adopsi. Yesus anak sungguh-sungguh, anak beneran. Karena itu untuk dia ditambahkan kata tunggal, untuk membedakan dia dengan anak-anak Allah yang lain.
dan disebut sulung itu dalam Kolose 1 ayat 15, Roma 8, 29, Ibrani 1 ayat 6. Ini semua kata-kata firstborn yang dilahirkan pertama, lalu the only begotten. The only begotten itu satu-satunya yang diperanakkan ya, terjemahannya ya. Dan dua istilah ini, baik firstborn maupun the only begotten, menunjukkan bahwa Yesus memang diperanakkan. Karena kita melihat poin C, Yohanes 5:26 dan Yohanes 6:57, mengatakan bahwa Bapa memberikan anak untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudara, Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat 26a ini Bapak punya hidup dalam dirinya sendiri. Saudara, artinya apa saudara mempunyai hidup dalam dirinya sendiri? Ayat 26a menunjukkan bahwa Allah Bapa itu self-existent. Ada dengan sendirinya atau tidak mendapatkan keberadaannya dari pihak lain manapun juga. Dan ayat 26b menunjukkan bahwa anak Allah itu self-existent. Lagi-lagi saudara, ini tidak menunjuk pada kemanusiaan Yesus ya. Saya tekankan berulang kali. Ini menunjuk pada keilahian Yesus karena kita sedang membuktikan Yesus sebagai Allah ya. Sekarang ya 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Ya, saya tekankan aku hidup oleh Bapa ini ya. Ini merupakan bagian sukar yang ditafsirkan bermacam-macam. Pertama, ada yang menafsirkan ini menunjuk kepada Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus memang mendapatkan hidup dari Bapa. Kedua, ini menunjuk pada kesatuan antara Yesus dan Bapa. Anak tidak mempunyai hidup di luar atau terpisah dari Bapa. Yang ketiga, ini menunjuk pada doktrin the eternal generation of the Son, yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Allah anak diperanakkan secara kekal oleh Bapa. Saudara perhatikan ya, saya tidak mengatakan diperanakkan dalam kekekalan atau pada minus tak terhingga, tapi saya katakan diperanakkan secara kekal. Jadi Bapak itu memperanakkan anak, sudah selesai, tapi terus berlangsung dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Tidak ada saat di mana Bapak tidak memperanakkan anak. Nanti kalau saya berikan ilustrasi baru saudara bisa mengerti. Kalau tidak ada ilustrasinya ini apa-apa, ini sudah memperanakkan, sudah selesai, tapi terus memperanakkan, lalu anaknya nanti ada berapa? Sekarang saudara, kita masuk dalam poin D. Yohanes 1 ayat 18 ini dasar dari the eternal generation of the Son. Karena ayat itu sudah pernah kita bahas ya, waktu ada 4 kelompok manuskrip yang berbeda, bahkan dalam bahasa Yunani yang berbeda. Tapi karena sudah saya bahas, saya tidak akan ulang di sini. Saya lihat dalam pembahasan yang lalu pada waktu membahas Yohanes 1 ayat 18 sebagai dasar dari keilahian Yesus ya. Kalau dilihat dari manuskrip yang dianggap paling benar, terjemahannya adalah satu-satunya anak yang satu-satunya Allah yang diperanakkan. The only begotten God. Sekalipun Bapa adalah Allah, tapi dia tidak diperanakkan. Dan sekalipun Roh Kudus juga adalah Allah, tetapi Roh Kudus juga tidak diperanakkan. Yesus adalah Allah dan dia diperanakkan. Jadi dari 3 pribadi ini Yesus adalah satu-satunya Allah yang diperanakkan. Karena itu terjemahan the only begotten God itu memang benar. Sekarang poin kedua, kita masuk dalam definisi dari doktrin ini ya. The eternal generation of the Son
merupakan suatu tindakan kekal. Perhatikan ya, tindakan kekal. Saya tidak bilang tindakan Bapak dalam kekekalan, tidak. Ini bukan satu tindakan. Tindakan kekal itu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Di mana Bapak secara kekal atau terus-menerus. Ini juga mesti digarisbawahi. Memperanakan anak. Ya, Bapak ini secara kekal atau terus-menerus memperanakan anak. Ini tidak ada saat di mana Bapak tidak memperanakan anak. Saya ulangi ya, tidak ada saat di mana Bapak tidak memperanakan anak. Dari minus tak teringga sampai plus tak teringga, Bapak memperanakan anak sudah selesai, tapi dia terus memperanakan anak. Jadi itu tindakan memperanakan itu ya, bukanlah suatu tindakan yang terjadi hanya pada suatu saat di masa lampau, mau dikatakan minus tak teringga atau apapun, tapi cuma satu saat, itu sama sekali tidak benar. Tetapi merupakan tindakan yang sekalipun sudah selesai dilakukan, tapi tetap dilakukan terus-menerus dari minus tak teringga sampai plus tak teringga. Tidak ada saat di mana Bapak tidak melakukan tindakan memperanakan itu. Sebagai catatan, saudara, yang diperanakan secara kekal adalah pribadi Allah anak, bukan hakikatnya, karena dia itu sehakikat dengan Bapak. Bapak, Anak, Roh Kudus mempunyai hakikat yang satu dan sama. Nah sekarang soal definisi ini penting ya. Karena kalau dikatakan bahwa Bapak memperanakan anak pada satu saat di masa lampau, kapanpun itu, menit tak teringga atau kapanpun, maka gambarnya adalah seperti ini ya. Wah, kita pasang saja perbatasan. Ya, gambarnya seperti ini ya. Kalau tindakan memperanakan itu satu tok ya. Satu kali cacat satu saat ya. Maka di sini cuma ada Bapak sendiri. Di sebelah kirinya. Di sini ada Bapak dan anak. Anak-anaknya sudah diperanakan. Ya. Nah, kalau memang gambarnya seperti ini, maka kacau, saudara ya. Dengan demikian, poin A, ada perubahan dari dalam diri Allah. Dari satu pribadi, Bapak, sekarang Bapak dan anak. Ya, ada perubahan kan dari satu pribadi menjadi dua pribadi. Saudara, sebagai catatan jangan menganggap gambar-gambar di atas sebagai gambar-gambar dari Bapak dan anak. Saya tidak menggambarkan Allah karena itu dilarang oleh Alkitab ya. Dengan gambar itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada perubahan dari satu pribadi menjadi dua pribadi. Dan ini tidak mungkin. Karena Allah itu punya sifat tidak bisa berubah. Yang sempurna itu tidak bisa berubah. Dia sempurna dalam kuasanya, sehingga disebut maha kuasa. Dia tidak bisa berubah menjadi berkurang kuasanya atau bertambah kuasanya. Kalau dia bisa bertambah kuasanya, jangan dianggap hebat, saudara. Itu buruk. Karena berarti sebelumnya tadi dia tidak maha kuasa. Bisa bertambah. Kalau ada orang latihan angkat besi, tadinya dia bisa mengangkat cuma 90 kilo, sekarang dia bisa mengangkat 100 kilo, dia bertambah kuat. Ini pujian kalau ditujukan kepada manusia. Tapi kalau ditujukan kepada Allah, itu penghinaan, penghujatan. Contoh yang lain, wah kamu ini tambah lama tambah pinter. Wah, pujian ya. Kalau jemaat yang saya puji tambah lama tambah pinter dalam urusan firman Tuhan, itu pujian. Tapi kalau kita berdoa dan kita memuji Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tambah lama tambah pinter.
itu lagi-lagi penghinaan, berarti tadinya kurang pinter. Allah tidak bisa berubah menjadi lebih kuat, menjadi lebih pintar, menjadi lebih tahu, dan sebagainya. Tidak bisa. Dia tidak bisa berubah karena dia sempurna. Lalu saudara, kalau gambar ini benar, maka Bapak itu lebih kekal dari anak atau Yesus. Ya, di sini cuma ada Bapak saja, anak baru muncul di sini. Terus Bapak lebih kekal, kalau Bapak lebih kekal ya anak ini bukan Allah. Memang ada yang mengatakan, yang menangkis serangan ini dengan berkata bahwa pada minus tak terhingga itu belum ada waktu. Sehingga tidak ada sebelum atau sesudah. Memang ada benarnya, pada minus tak terhingga belum ada waktu. Karena waktu dan ruang itu pun diciptakan oleh Allah ya. Dan kalau waktu belum ada, kata sebelum dan sesudah itu tidak bisa. Tidak ada tentu saja. Memang benar, jadi harus diakui, tetapi secara logika kita masih dapat memikirkan hal itu. Secara logika. Memang secara kronologis tidak ada sebelum dan sesudah. Tapi secara logika kita masih dapat memikirkan hal itu. Dan kedua, kita punya ayat yang juga seolah-olah menunjukkan hal itu. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ya, Yesus itu saudara kita ya. Jadi jangan kita bilang Yesus itu bapak kita. Kalau Yesus itu dikatakan bapak kita, maka itu menjadi ajaran Sabellianisme atau Jesus only, oneness, dan sebagainya. Tapi sekarang yang saya soroti, kata-kata yang saya garis bawahi, dipilihnya dari semula. Ini ditentukannya dari semula. Kalau dibaca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan seterusnya. Dua-dua ini terjadi pada minus tringga kan? Dipilih maupun ditentukan itu pada minus tringga. Tapi kenapa dipilih ini ditulis lebih dulu? Dipilih baru ditentukan. Nah, karena kan ini ada banyak begini ya. Dipilih sama dia. Lalu ini ditentukan selamat, itu tentukan binasa. Jadi baik pemilihan maupun penentuan terjadi dari semula atau mensa teringga, tapi toh ayat itu menunjukkan bahwa pemilihan mendahului penentuan. Sekarang mari kita kembali pada doktrin yang benar dari the eternal generation of the Son. Jadi yang saya gambarkan ini salah. Dan karena ini salah, jangan menggunakan ayat ini ya, Mazmur 2 ayat 7. Si Ventong menggunakan ayat ini, dan itu ngawur. Ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Salahnya di mana kalau ayat ini digunakan untuk menjadi dasar dari doktrin the eternal generation of the Son? Salahnya adalah pada kata-kata pada hari ini. Menunjukkan ini tindakan memperanakan pada satu saat. Maka menjadi seperti gambar yang saya gambarkan tadi. Seperti yang di sini. Jadi ini salah. Sekarang kita bahas yang benar ya. Nah ini yang benar sekarang.
Saya kutip kata-kata Herman Bavinck, seorang ahli teologi reform. Ini tidak boleh dianggap sebagai sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya di masa yang lalu. Tetapi ini merupakan suatu tindakan yang kekal dan tidak berubah, diselesaikan secara kekal, tetapi terus berlangsung selama-lamanya. Sebagaimana merupakan sesuatu yang alamiah bagi matahari untuk memberikan sinarnya, dan bagi suatu sumber untuk mengeluarkan air. Demikian juga adalah sesuatu yang alamiah bagi Bapak untuk memperanakkan anak. Di sini dia memberikan dua ilustrasi, matahari yang memancarkan sinarnya, dan juga sumber yang mengeluarkan airnya. Ilustrasi atau analogi yang dipakai oleh Bavinck di sini adalah sangat penting ya. Tindakan Bapak memperanakkan anak merupakan suatu tindakan yang sudah selesai, tetapi terus berlangsung secara kekal. Saya sudah katakan tadi, ini pasti membingungkan kalau tidak ada ilustrasinya. Analoginya atau ilustrasinya adalah, saya pilih salah satu saja ya, matahari yang memancarkan sinarnya. Matahari itu sudah selesai memancarkan sinarnya. Dan saya memang yakin bahwa pada waktu Allah menciptakan itu bukannya mataharinya itu masih baru bersinar ya. Lalu sinarnya jalan dengan speed sangat tinggi 300.000 km per detik. Tetap saja saudara butuh waktu kalau tidak salah sekitar 8 menit atau berapa untuk mencapai bumi. Saya yakin pada waktu Allah mencipta itu semua dalam keadaan sudah punya umur. Pohon dicipta sudah besar, Adam diciptakan manusia dewasa, sudah punya umur. Kita tidak tahu umur berapa Adam pada waktu itu. Tapi sudah punya umur jelas karena diciptakan sebagai manusia yang dewasa. Jadi matahari diciptakan sudah sinarnya sudah mencapai mana-mana sudah. Jadi matahari itu sudah selesai memancarkan sinarnya, tapi hal itu tetap berlangsung terus-menerus dan tidak ada saat di mana matahari tidak memancarkan sinarnya. Sekarang cobalah membayangkan hal itu. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, matahari terus-menerus memancarkan sinarnya. Dan coba bayangkan hal ini ya. Di sini minus tak terhingga ya. Dia memancarkan sinarnya. Terus memancarkan sinarnya. Memancarkan. Selesai itu dari sana itu sudah selesai. Tapi terus memancarkan. Terus. Dan ikuti matahari dan sinarnya itu dalam pemikiran saudara. Ikuti ya. Matahari memancarkan sinarnya dari minus tak terhingga ke plus tak terhingga. Terus ikuti dalam pikiran saudara. Sekarang saya tanya, apakah ada perubahan? Sama sekali tidak, bukan? Semua tetap sama selama-lamanya. Dan yang kedua, lalu apakah matahari lebih kekal dari sinarnya? Kalau saya berkata bahwa matahari adalah lebih dulu dari sinarnya, dan kan untuk matahari lebih kekal dari sinarnya, maka ingat bahwa matahari tanpa sinar tidak bisa disebut sebagai matahari. Dan ingat juga bahwa dalam ilustrasi ini matahari itu terus mengeluarkan sinarnya dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Sehingga jelas bahwa matahari sama usianya dengan sinarnya. Kalau hal ini kita jadikan ilustrasi tentang bapak yang memperanakan anak, maka kita tidak bisa melihat adanya perubahan dalam diri Allah. Dan itu cocok dengan Alkitab, Allah tidak bisa berubah. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bapak itu lebih kekal daripada anak. Dan ini juga cocok dengan Alkitab. Bapak dan anak itu sama kekalnya karena Allah Bapak maupun Allah anak itu sama-sama Allah. Maka sama kekalnya. Ini kata-kata dari Philip Schaff.
Dalam kelahiran manusia, bapaknya lebih tua dari anaknya. Tapi dalam kelahiran ilahi yang terjadi bukan dalam waktu, tetapi merupakan sesuatu yang kekal, tidak ada sebelum atau sesudah dari satu pribadi atau pribadi yang lain. Ya, bukannya bapak ada sebelum anak atau anak ada sesudah bapak, tidak demikian ya. Lalu William D. Shedd mengutip kata-kata yang sangat indah dari orang yang bernama Turretin. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya lebih dulu ya. The Father does not generate the Son, either as previously existing, for in this case there would be no need of generation, nor as not yet existing, for in this case the Son would not be eternal, but as coexisting, because he is from eternity in the Godhead. Kalau diterjemahkan ya, memang tidak bisa seindah bahasa Inggrisnya ya. Previously existing, ini ditolak. Ya, not yet existing, ditolak juga. Tapi kata yang diterima adalah co-existing, ada bersama-sama. Ya, kalau saya bacakan terjemahnya, Bapak tidak memperanakan anak seakan-akan anak itu sudah ada sebelumnya. Karena dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan memperanakkan. Kalau dia sudah ada, buat apa diperanakkan? Juga tidak seakan-akan anak itu belum ada. Karena dalam hal ini anak itu tidak kekal. Dan kalau dia tidak kekal, dia bukan Allah. Tapi sebagai ada bersama-sama, coexisting. Karena ia ada di dalam Allah sejak kekekalan. Dari penjelasan-penjelasan ini terlihat bahwa sekalipun Yesus memang betul-betul diperanakan oleh Bapa, ia tetap sama kekalnya dengan Bapa. Makanya anak bisa sama tuannya dengan bapaknya. Ini menjawab argumentasi dari saksi Yehova tadi. Ya, dan itu membuktikan bahwa dia memang adalah Allah sendiri. Jadi dengan penjelasan dan ilustrasi ini kita bisa menjawab dan mematahkan argumentasi yang cuma berdasarkan logika semata-mata yang diberikan oleh para saksi Yehova di atas tadi. Saya bacakan lagi, para penganut Tritunggal mengatakan bahwa karena Allah itu kekal, maka anak Allah juga kekal. Namun bagaimana seseorang bisa menjadi anak dan pada waktu yang sama umurnya setua ayahnya? Satu hal lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa yang dibicarakan dalam doktrin di Eternal Generation of the Son ini adalah Yesus sebagai Allah, bukan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus dicipta dan tidak kekal. Ini kata-kata dari filsuf lagi. Anak sebagai manusia dihasilkan atau diciptakan. Jadi tidak usah takut, saudara. Mengatakan manusia Yesus dicipta itu tidak usah takut. Allahnya pencipta, tidak dicipta. Tapi manusianya itu ciptaan. Dicipta. Sebagai Allah, ia tidak dihasilkan atau tidak diciptakan. Ia diperanakkan dari kekekalan dari Bapa yang tidak diperanakkan. Bapa tidak diperanakkan, dia memperanakkan. Tapi anak diperanakkan dari kekekalan dari Bapa atau oleh Bapa. Jadi saudara, dengan adanya doktrin di Eternal Generation of the Son ini, tadi sudah saya katakan bahwa doktrin ini diciptakan untuk melindungi dua hal ya. Pertama, ketidakperubahan dari Allah. Kedua, kekekalan dari Yesus. Dengan ilustrasi matahari mengeluarkan sinarnya dari minus tak teringga terus sampai plus tak teringga, tidak melihat perubahan kan? Dan juga bersinar terus sama bersinar terus. Yesus sama kekalnya
dengan Bapa. Jadi doktrin ini penting karena melindungi dua hal ini. Dua hal ini mutlak merupakan ajaran Alkitab. Tidak boleh menciptakan doktrin yang menabrak dua hal ini yang manapun. Dan doktrin di Eternal Generation of the Son cocok, bukan hanya menjawab saksi Yehova, tapi dia juga melindungi ketidakberubahan dari Allah dan melindungi kekekalan dari Yesus sebagai Allah. Jadi saudara, Yesus itu kekal. Itu inti dari pelajaran hari ini, dan saya sudah tunjukkan banyak ayat yang menunjukkan atau membuktikan hal itu. Tidak ada ciptaan yang kekal. Langit bumi tidak kekal, bahkan ruang dan waktu tidak kekal. Apalagi kita manusia, dan termasuk manusia Yesus tidak kekal. Tapi Yesus sebagai Allah itu kekal. Kekal itu sifat ilahi. Kita bisa kekal hanya ke sana. Tapi kita tidak bisa kekal ke sana. Malaikat juga sama. Tapi tadi sudah kita lihat, Yesus kekal ke sana maupun ke sana. Tentu saja dia sebagai Allah. Dan ini bukti bahwa dia adalah Allah. Jadi dari sifat-sifat ilahi, saya baru membahas satu sifat, yaitu sifat kekal. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yang belum percaya hal itu, percayalah. Yang sudah percaya, beritakan ini kepada orang lain yang belum percaya. Sampai di sini pembahasan hari ini. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah membimbing hamba-Mu dalam menyampaikan firman dan menjelaskan tentang sifat ilahi, sekalipun baru satu sifat ilahi, yaitu sifat kekal. Tapi ini menambah lagi argumentasi kami tentang bukti dari keilahian Yesus. Karena yang betul-betul kekal ke depan dan ke belakang itu hanya Allah sendiri. Dan kalau Yesus kekal, maka dia pasti adalah Allah sendiri. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kalau boleh Engkau menggunakan kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan Engkau memberkati penginjilan yang kami lakukan, supaya mereka pun percaya kepada Allah, kepada Yesus sebagai Allah, dan bukan hanya itu, tapi selanjutnya juga percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya lebih banyak manusia yang diselamatkan, dan Engkau makin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.